Rek, Eka tak mampu lagi melanjutkan ucapannya, karena betul-betul dadanya sesak, terasa sakit, seperti merasakan ketika sang ibu meninggalkan dunia ini, meninggalkan dirinya yang mempunyai banyak cerita, yang belum sempat ia ceritakan kepada sang ibu tercinta. Dalam diamnya, Eka pun kini beralih menatap wajah gadis itu yang masih begitu cantik dengan kondisi masih dalam mata terpejam. Eka pun kini telah melihat butiran air mata gadis itu yang menetes dari ekor mata kiri dan kanan, membasahi kedua pipi gadis itu. Rek, aku sayang kamu. Lagi, Eka mengungkapkan segalanya yang ia rasakan kepada gadis itu. Ingatnya kembali lagi ke saat-saat bersama dengan gadis itu di pinggir pantai. Eka melepaskan semua perasaannya di hadapan sang gadis yang masih belum sadar. Masih sangat terasa kelembutan Rerek malam itu, masih sangat berbekas dan terngiang-ngiang dalam ingatannya. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi. Tanpa melihat latar belakang yang ia ketahui, itu adalah seorang cleaning service. Mengingat semua itu, membuat tubuhnya bergetar. Eka mencoba menahan rasa sedih yang menghinggapinya. Namun, Eka merindukannya, dan kini isakan itu terdengar. Ya, pria itu menangis, dan kali ini benar-benar menangis, sepenuh hati. Suaranya penuh kedukaan dan kesakitan, duka yang membuat bahunya berguncang dengan keras, hingga ia tersadar. Permisi, seorang wanita berpakaian layaknya suster rumah sakit sempat melihat Eka baru saja yang dirawat dalam ruangan ini. Maaf, lanjut wanita itu, membuat Eka pun menoleh dalam posisi berdiri. Ya sus, maaf. Eka pun melempar senyum. Maka ia pun membalas senyum pria itu yang dalam hatinya mengatakan betapa beruntung gadis ini mendapat pria tampan dan baik. Perhatian seperti pria itu. Maaf pak, kebetulan dokter sudah mengeluarkan resep buat pasien. Bisa minta tolong resepnya ditebus di apotek luar? Ujar suster itu. Dan Eka pun akhirnya melepas genggamannya di tangan Rere. Terasa seperti tangan itu bergetar, dan Eka pun merasakan seperti gadis itu tak ingin melepas genggaman tangannya. Eka pun menoleh kembali ke Rere. Ia menyadari jika Rere masih belum sadar dan hanya dirinya saja yang telah berhalusinasi. Rek, aku ke apotek dulu ya. Tak ada jawaban. Maka Eka pun berbalik kembali melihat suster yang masih menunggunya. Ini pak, suster itu memberikan selembar kertas resep yang harus segera ditebus biar bisa diberikan kepada Rere. Baik sus, aku ke apotek dulu ya. Tolong jaga dia, kata Eka tersenyum ramah. Dan suster itu pun membalas senyumannya dengan ramah. Iya pak, tenang aja. Istri bapak akan saya rawat semaksimal mungkin. Eka hanya tersenyum. Lalu segera ia pun melangkah meninggalkan ruangan menuju ke apotek terdekat. Parkiran rumah sakit tampak beberapa sedan Corolla Altis, Honda CV, dan juga sebuah sedan Chermy telah parkir berdampingan. Tampak seorang pria yang tak lain Vino telah turun dari sambil bersalaman antara satu sama lain. Lalu mereka pun melihat-lihat sekitar mencari seseorang yang bisa ditanyakan keberadaan pasien bernama Renata. Namun, ketika mereka baru ingin melangkah, pandangan Vino teralihkan oleh suatu penampakan. Ia pun menegur temannya. Bram, ia pun menegur temannya yang berdiri di sampingnya. Motor idaman gue, parkir di sini. Jir, Ducati X-Devil S bullshit.
2 bahkan 3 kali lipat harganya dari harga mobil gue. Balas pria bernama Bram yang bersamaan melihat ke sebuah motor yang harganya hampir 1 miliar. Apaan sih kalian? Salah satu gadis mendengar ikut penasaran. Tuh motor incaran calon kakak ipar lo. Oh, duh, daripada disuruh milih beli tuh motor atau mobil, mending gue beli mobil lah. Mana harga itu motor 1 miliar? Jawab gadis itu. Ya elah, orang yang punya nih motor tentunya ada punya banyak mobil seharga miliaran, keles. Gadis itu hanya tersenyum kecut dan benarkan dalam hati perkataan salah satu gadis lainnya. Yuk ah, saat Eka melangkah melewati beberapa keramaian orang, tanpa ia sadar baru saja berlalu beberapa rombongan orang yang seperti seumuran dengannya, memakai pakaian kantoran, dan salah satu di antaranya berpakaian biasa, namun tak bisa dipungkiri dari penampilan jikalau mereka bukanlah dari kalangan orang yang biasa. Eka sempat menoleh dan hanya mengendikan bahu karena ia pun tak mengenal para pemuda-pemudi itu. Pikirnya, mungkin adalah keluarga dari salah satu korban kebakaran. Maka ia pun melanjutkan langkah menuju ke apotik. Ketika tiba, maka Eka dengan sabar mengantri. Tak lama giliran Eka yang telah berdiri di depan ruangan penebus resep. Permisi mbak, kata Eka sambil melempar senyum kepada petugas apotik. Iya mas, resepnya mana? Ini mbak. Eka pun memberikan resep itu kepadanya. Namanya siapa mas? Renata Kinanti Senjaya. Mbak, bukan pasien. Nama bapak siapa? Oh, Eka saja pak. Eka saja mbak. Baik. Petugas itu pun menulis nama Eka di resep tersebut. Tunggu di situ dulu mas. Ngantri sama yang lainnya. Bentar ya mas. Karena disiapin dulu semua resepnya. Iya, Eka pun beranjak dan memilih berdiri tak jauh. Karena semua kebutuhan sesuai resep masih disiapkan oleh petugas tadi. Tiba-tiba ponselnya berdering. Ayah, gumamnya ketika melihat nama sang ayah di layar ponsel. Assalamualaikum, ya. Lanjutnya ketika menerima panggilan tersebut. Ar, sekarang di RS Abidin ya, jawab Eka ke atas pertanyaan. Oh, masih di TKP? Sama siapa? Ya sudah. Iya ya. Ar masih di sini, karena ternyata putri Pak Senjaya dan beberapa manajerial perusahaan telah menjadi korban. Iya ya, dari sini Ar akan ke TKP. Waalaikumsalam. Eka pun menutup pembicaraan dengan Pak Wira yang masih berada di TKP. Saat Eka baru saja memasukkan ponselnya ke saku, terdengar nama di panggilan. Pak Eka? Eka pun melangkah ke tempat tadi. Iya mbak. Oh iya, ini Pak Eka, silakan diambil di kasir ya. Hanya selembaran kopi resep yang ia terima dari petugas itu. Kemudian Eka pun pergi ke kasir untuk menyelesaikan pembayaran dari resep yang ia tebus. Saat berada di depan kasir, Eka pun tersenyum di awal. Permisi mbak. Iya pak, mau bayar? Mana kopi resepnya? Tanya petugas kasir. Ini mbak. Eka pun memberikan kepadanya. Baik pak, totalnya 1.250.000 ya. Bisa debit? Bisa pak. Eka pun mengeluarkan ATM dari dompetnya, lalu dibantu dengan petugas kasir menggesek kartunya. Setelah semua selesai, maka petugas itu memberikan sekantong plastik yang bertuliskan nama apotek tersebut, yang juga telah lengkap semua obat, alat dan lainnya yang sesuai ditulis di resepnya tadi. Tak lupa, Eka pun menerima kopi resep beserta nota pembeliannya dan menaruhnya. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.